kelompok 2 kelas 2A. Di sini kami akan menampilkan video roleplay dengan judul Pasien Safety di Puskesmas. Sebelumnya, perkenalkan saya Cindy Lestari dengan NIM C1023033 sebagai perawat. Saya Clara Amanda Felicia dengan NIM C1023005 sebagai dokter. Saya Nisa Ulsardina dengan NIM C1023008 berperan sebagai pasien. Saya Fitra Anissa dengan NIM C1023047 sebagai petugas kebersihan. Selamat menyaksikan. Puskesmas mulai dipadati pasien. Ruang tunggu penuh sesak, suara batuk dan keluhan terdengar bersautan. Di pojok ruangan, Bu Ayu wanita parubaya tampak lemas, mengenakan masker medis, tubuhnya menggigil. Sementara itu, Pak Roni, petugas kebersihan, sedang membersihkan lantai dengan pel. Bu Ayu mencoba berdiri namun tubuhnya oleng. Ia menahan dinding dengan tangan gemetaran. Atas nama Ibu Ayu. Pak, tolong saya, Pak. Loh, Ibu kenapa Ibu? Sebentar ya, saya bantu panggilkan suster. Suster, ini ada pasien batuk berdarah dan lemas. Bahaya, Sus. Oh iya, bantu masuk dulu ya, Bu. Sus, sarung tangan tambahannya mana ya? Ini itu pasien batuk berdarah, Sus. Nggak apa-apa, Pak. Nanti saya pakai di dalam saja. Ini darurat dulu, Pak. Tanpa disadari, sentuhan langsung tanpa pelindung menjadi awal dari potensi resiko yang serius. Bukan hanya bagi perawat, tapi seluruh lingkungan kerja Puskesmas. Bu Ayu terbaring lemah di ranjang UGD. Selang infus telah terpasang. Suster Mira baru memakai handphone setelah pasien dibaringkan. Dokter Arif masuk membawakan rekam medis, melihat kondisi pasien sambil menyiapkan dahi. Ini pasiennya Iya dong. yang tadi di ruang tunggu. Apa saja gejalanya? Demam tinggi 39,6 derajat Celcius, batuk darah, dan juga lemas, dok. Jadi saya bantu langsung dari luar karena ibu ini nyaris pingsan, dok. Kamu membantunya langsung tanpa memakai APD. Iya benar, dok. Saya terburu-buru. Ibu ini tadi nyaris jatuh. Jadi saya refleks saja langsung bantu. Dan saya sadar kalau itu salah, dok. Suster Mira, kita memang punya niat baik, tapi kalau tidak sesuai dengan SOP itu tetap beresiko. Kita di fasilitas kesehatan bukan hanya sekedar menolong, tapi juga harus melindungi diri dan orang lain. Apalagi ini pasien dengan gejala menular. Saya benar-benar nggak tahu kalau ini gonorrea. Saya pikir ini hanya batuk biasa. Tidak apa-apa, Ibu. Ini bukan kesalahan Ibu, tapi ini kesalahan saya. Seharusnya saya lebih disiplin lagi terkait SOP, Bu. Tenang Bu, kami akan menanganinya dengan baik. Ini bukan soal menyalahkan pasien, tapi ini soal tanggung jawab kami kepada keselamatan pasien. Saya juga siap untuk evaluasi. Saya juga ingin ikut meninjau ulang SOP di UGD. Biar lebih praktis tapi tetap aman. Saya sadar satu kelalaian bisa berdampak besar, dok. Keheningan memenuhi ruangan. Kalimat dokter bukan amarah, tapi teguran penuh makna tentang pentingnya disiplin prosedur. Di koridor belakang yang sepi, Suster Mira berdiri memandangi papan pengumuman tentang K3 dan SOP penanganan pasien infeksius. Tiba-tiba langkah kaki terdengar. Pak Roni lewat sambil membawa alat pel dan menatap Mira sejenak. Suster Mira, gimana kabarnya ibu pasien? Masih lemas, Pak, tapi alhamdulillah kondisinya sudah stabil. Untuk hasil labnya masih ditunggu. Tapi saya masih kepikiran, Pak. Saya tadi seharusnya menggunakan handscoon. Ya Sus, saya suka melihat suster kerjanya itu cepat dan tanggap. Akan tetapi suster suka melompati SOP-nya ya. Iya, saya refleks, Pak. Niatnya saya ingin menolong. Tapi saya lupa kalau prosedur itu dibuat bukan untuk menghambat, tapi untuk melindungi. Ya Sus,
sarung tangan 2 lapis. Karena saya tidak berani mengambil resiko. Terima kasih banyak ya Kak Wali. Omongan sederhana tadi sangat menyentuh hati saya. Saya belajar bukan cuma dari dokter, tapi dari semua staf yang ada di sini. Kita saling jaga ya Pak. Iya Sus. Baik Sus, kalau begitu saya duluan ya. Mari Sus. Iya Pak. Sebentar Mira, sebelum kamu masuk ke dalam kita harus bicara sebentar. Baik dok, keluar. Saya mau bicara, ini bukan tentang menyalahkan, tapi untuk refleksi. Kamu tahu konsep dasar pasien safety? Saya tahu dok, tapi saya abai. Saya terlalu tergesa-gesa dok. Pasien safety bukan sekedar tentang pasien, ini tentang sistem, tentang bagaimana kita mencegah kesalahan dan menjaga semua tetap aman, termasuk kamu, saya, pasien, dan bahkan petugas kebersihan. Jadi kita bukan hanya penyelamat ya dok, tapi juga penjaga. Betul, ada 6 prinsip keselamatan pasien yang menjadi pedoman kita. Yang pertama, membangun budaya keselamatan. Yang kedua, memastikan komunikasi efektif. Yang ketiga, melibatkan pasien secara aktif. Yang keempat, meningkatkan sistem pelaporan insiden. Yang kelima, belajar dari kesalahan. Dan yang terakhir itu meningkatkan sistem yang ada secara berkesinambungan. Mira, saya tahu kamu punya refleks cepat, tapi jika kita mengabaikan SOP, niat baik bisa berubah jadi ancaman. Kita tak bisa menjaga orang lain kalau diri kita tidak terlindungi. Saya akan pastikan fitur yang tadi jadi pelajaran dok. Saya minta izin ikut menyusun ulang SOP UGD dok. Bagus. Ingat, keselamatan itu tanggung jawab kolektif. Di ruang kesehatan, menyelamatkan bukan hanya tentang tindakan cepat, tapi juga tindakan tepat dan aman. Bu Ayu terbaring lemah di ranjang UGD. Selang infus telah terpasang. Suster Mira sibuk memantau tanda vital sambil mencatat di status medis. Dokter Arif masuk membawa rekam medis dan berdiri di sisi ranjang, memperhatikan kondisi pasien. Oke, pasien dengan demam tinggi dan batuk darah. Bagaimana saturasinya sekarang? Tadi sempat 90%, sekarang naik ke 94% dengan asal oksigen dok. Nadinya 110 dan untuk suhunya 39,4 derajat Celcius. Baik, kita perlu pikirkan kemungkinan infeksi paru menular. Pastikan ruangan isolasi disiapkan dan semua prosedur pengendalian infeksi dijalankan. Mira, saya tahu kamu bergerak cepat tadi di lorong, tapi ingat, dalam kondisi apapun, kita harus tetap mengutamakan keselamatan pasien dan juga keselamatan kita sebagai tenaga kesehatan. Saya mengerti dok. Jadi saya terlalu fokus menyelamatkan pasien sampai lupa bahwa tindakan saya bisa memiliki risiko baru. Saya benar-benar menyesal dok. Tidak apa-apa, yang penting kamu sadar dalam prinsip pasien safety ada 5 elemen penting: identifikasi pasien dengan benar, komunikasi yang efektif, keselamatan obat, pencegahan infeksi, dan pengurangan resiko cedera. Semuanya penting, termasuk saat darurat. Saya akan lebih berhati-hati dan disiplin ke depannya dok. Saya juga ingin ikut pelatihan K3 dan penanganan pasien infeksius secara berkala. Bagus, sikap terbuka seperti ini yang kita butuhkan. Kita semua sedang belajar, dan seperti yang selalu saya bilang, kita tidak hanya bekerja untuk menyembuhkan, tapi juga untuk melindungi. Terima kasih dok, sudah memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya merasa sangat aman di sini. Sama-sama Bu. Ya Bu. Sekian video roleplay dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.